Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa a'inna fi hadha ash-shahr al-mubarak ala as-siyami wal qiyami wa jami' at-ta'at bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kaji Filistin kita ala dawi kitabillah, ya. Kaji Filistin dari pemahaman Al-Quran, ya. Yang tentu jika kembali kepada Al-Quran, kemarin sudah kita awali, ya, fokusnya kepada Risalatul Islam, Risalatul Ubudiyah, ya, satu bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang secara otomatis ketika fokus utamanya adalah penghambaan kepada Allah, masuk dalamnya qadhiyatus siyasah, ya, tema politik. Kita harus yakin bahwa secara politik Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing orang beriman. Masuk dalamnya qadhiyatul insaniyah, ya, tema kemanusiaan, ya. Qadhiyatul iklimiyah, tema regional ataupun istilahnya tanah Palestina diributin, yang benar milik siapa, ya. Jadi akan beda kalau berangkatnya bukan bersumberkan atau dihidayahi oleh Al-Quran, maka ada yang berangkat dari insaniyah, ada yang berangkat dari iklimiyah, ada yang berangkat dari siasah, ya. Yang pada akhirnya selalu ada penyimpangan, ya. Ketika qadhiyah siasah, maka biasanya, ya, fitnahnya kalau sudah siasah kompromi, ya. Dan tidak sedikit manusia-manusia yang sudah berjuang kandas di tengah jalan karena kompromi. Ya udahlah, enaknya gimana, kamu dapat berapa, ya, urusan selesai. Kamu dapat apa, urusan selesai, ya. Akhirnya terjerumus kepada perjuangan yang disebut dengan minkum mayyuridud dunya. Ujung-ujungnya kamu cuma untuk kepentingan dunia, ya. Begitu juga yang insaniyah, begitu juga yang iklimiyah, ya. Tapi Al-Quran mengingatkan ini masalah ubudiyah, ya. Bagaimana orang beriman dengan Filistin ini, dengan qadhiyah Filistiniyah ini bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga semua tema insya Allah akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Dan apa yang dirintis oleh Syekh Ahmad Yasin rahimahullah adalah betul-betul Filistin yang terbimbing oleh Al-Quran, ya, yang sudah 40 tahun ini, ya, terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan progresnya, ya, selalu terus meningkat, ya, seperti kata salah seorang masyayikh dari mereka, ya, jika tahun 2000 roket kita cuma jangkauannya kurang lebih, ya, 300 meter, ya, maka setiap tahun Allah berikan kemampuan, apakah meningkat menjadi 3 kilo, menjadi, ya, sampai 30 kilo, ya, dan sampai, ya, punya kemampuan, ya, jelajah, ya, berapa yang diinginkan, ya. Begitulah Allah membimbing, ya, hamba-hambanya yang betul-betul menjadikan qadiyah Filistin qadiyah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga ketika berangkatnya dari ubudiyah, ya, maka ma yatafarra'u minha, segala yang bercabang darinya insya Allah lebih mudah dilaksanakan dan menjadi lebih bermilitansi, ya, ya. Sebutlah ajakan boikot, ya, produk-produk al-Yahud, ya, yang tujuannya untuk melemahkan, ya. Dan tujuan itu sekian persen, mungkin tentu di atas 50% sudah berhasil, ya. Ya, ratusan, mungkin ribuan produk, ya, khususnya yang ada di negeri ini semuanya, ya, menjadi kolaps semua, ya. Tentu beda antara boikot yang didasari oleh akidah, ya, dengan boikot yang didasari oleh, ya, kemanusiaan atau sekedar politik, ya. Ya, karena itu kata Dajjalnya, ya, kata binaan Dajjal itu, ya, orang-orang yang boikot, ya, produk-produk, ya, makanan cepat saji kami sebentar lagi juga kelaparan, ya, sehingga nggak kuat dia, ya. Dan akhirnya benar, ya, ya, ternyata nggak sampai bubar, ya, kalau di negeri ini, tapi negeri lain udah bubar, ya, di Yordan bubar udah, ya, di KFC itu udah bubar, ya, di Malaysia bubar, ya, tapi di negeri ini, ya, masih ada pengunjungnya, masih ada peminatnya, ya. Ya, bertahan cuma beberapa bulan saja. Ini semua kembali kepada apa berangkatnya, ya. Ya. Nah, karena itu menuju kemenangan Allah inginkan adanya, ya, adanya tema al-ubudiyah, ya, bahwa pembelaanmu, perhatianmu terhadap Filistin itu merupakan, ya, kelanjutan dari semua bentuk ketaatan-ketaatanmu kepada Allah, ya. Bahwa kamu rajin baca Al-Quran, maka harus terlihat di dalam pemahaman, kesadaran bagaimana merintis pembebasan Filistin. Kamu bulan ini berpuasa, kamu berqiyamul lail, kamu bersedekah, berzakat, apapun, ya, itu nggak boleh lepas daripada qadiyah Filistin, ya. Itulah yang dimaksud dengan subhanalladzi asra bi'abdihi, ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi,
ya. Ya, kalau mau dibuat ungkapan lain kan bisa aja, subhanalladzi asra bi nabiyhi, ya. Subhanalladzi asra bi rasulihi, ya. Tentu akan beda, ya. Ketika bi rasulihi bi abdihi, ya. Tapi dengan bi abdihi, bahwa ini merupakan konsekuensi semua orang beriman, ya, sejak zaman dahulu sampai saat ini. Siapa yang memang betul-betul menghambakan diri kepada Allah, ya, maka ya, harus ada kesadaran untuk memperhatikan qadhiyah Filistin, ya. Bahkan kalau saja Filistin itu masih di dalam genggaman kaum muslimin, ya. Setelah zaman Umar radhiyallahu an, semua kaum muslimin, ya, seperti yang dilakukan oleh seorang mufassir, ya, dari kalangan tabi'in, ya, sengaja, ya, apakah yang dari Makkah, apa yang dari Basrah, dari Irak, ya, datang ke Filistin, ya, wabil khusus ke Asqalan, ya, untuk melakukan ribat di sana sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka yang melakukan ribat di Al-Aqsa wa kanafuhu dan sekelilingnya, ya, mereka lah orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di saat itu ya jelas nggak ada apa-apa, sudah betul-betul dikuasai kaum muslimin, ya. Tapi berangkat dari sebuah ubudiyah, ya, mereka melakukannya tentu dengan semangat, ya, bisa terwariskan kepada generasi-generasi setelahnya, ya, yang tentu apabila ketika Filistin ini dikuasai oleh orang-orang kafir, ya, maka dengan perilaku kaum muslimin zaman dahulu, bahkan sudah ada sejak zaman apa yang disebut dengan Ali Imran, ketika dia mengatakan inni nadhartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni innaka antas samiul alim, ya. Itu mereka sudah menunjukkan atau mewariskan sebuah keimanan dalam bentuk, ya, meniatkan bayinya, menazarkan bayinya untuk menjadi orang-orang yang menjaga Al-Aqsa, ya. Tentu ayat ini lebih khusus lagi memberikan satu inspirasi, terutama ketika Al-Aqsa dalam jajahan orang-orang kafir, ya. Berarti kaum muslimin sesungguhnya, ya, dalam perspektif lain sedang mendapat kesempatan yang besar-besaran, ya, untuk menunjukkan ubudiyahnya kepada Allah lewat perhatian terhadap Al-Aqsa, ya. Bahwa kamu belum sempurna, ya, menunjukkan ubudiyahmu sebelum kamu punya kesadaran memperhatikan Al-Aqsa, ya. Dan ketika kita baca ayat yang kedua yang selintas kayaknya nggak nyambung, ya, apa urusannya setelah bercerita tentang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan seterusnya, tiba-tiba wa ataina musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani israila alla tattakhidhu min duni wakila, ya. Maka sambungannya, ya, khususnya kepada, ya, kata wa ataina musal kitab, ya, sebagaimana Musa yang telah diberikan Taurat, ya,
di mana dengan taurahnya dia menunjukkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, ya. Kalimat tauhidnya ditunjukkan pada alla tattakhidhu min duni wakila. Janganlah kamu menjadikan selainku sebagai penolong. Maka siapa yang punya prinsip ini, alla tattakhidhu min duni wakila, itulah contoh, ya, bentuk aksi berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam menyelesaikan Al-Aqsa harus betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka, ya, versi Al-Qur'an harus diyakini sebuah omong kosong, ya. Menyelesaikan Al-Aqsa, menyelesaikan Filistin, ya, minta tolongnya kepada Yahudinya, ya. Udahlah kita berdamai aja, udahlah kita normalisasi, udahlah kita bersahabat saja, ya. Dan itulah yang merupakan fitnah kubra di akhir zaman ini, ya, yang menimpa, ya, kaum muslimin, yang utamanya adalah, ya, kaum musliminnya dari Araban, ya, dari bangsa Arabnya, atau mungkin dari pemerintah Arabnya, kalau nggak disebut bangsanya, dari pemerintah Arabnya, ya. Ya. Dan negeri ini pun sudah mempersiapkan, ya. Ya, kalau yang dilantik, ya, 02, maka itu sudah mempersiapkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Zionis ini, ya, yang katanya tujuannya bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan ini kalau kita tidak menjadi bagian daripada, ya, daripada masalah ini, ya, bagian daripada seluruh negara-negara yang telah membuka hubungan diplomatik, ya. Maka ayat Al-Quran mengingatkan kita mustahil menyelesaikan urusan Bani Israel, ya, dengan melepaskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, sehingga sikap para qadah Hamas, ya, terkenal dengan ungkapan lan na'tarif bi Israel, ya, kita tidak akan mengakui, ya, Israel itu sendiri, baik secara politik, secara negara, ya, ya, ataupun kerjasama dan seterusnya, ya. Dan ini sampai jadi nasyid, ya, di Filistin, ya, itu ada grup nasyid namanya Firqatul Wa'd, ya. Firqatul Wa'd, ya, kalau yang ingin tahu lagunya buka aja YouTube, tulis Firqatul Wa'd, ya, judulnya lan na'tarif bi Israel, ya. Itu sampai jadi lagu, padahal itu aslinya, ya, sebuah orasi daripada Syekh Ismail Haniyah, ya, Ismail Haniyah. Dan ketika beliau ditanya, Syekh Ismail, kenapa nama antum Ismail, ya, ya, maka dia bilang, dulu ayah saya atau keluarga saya selalu tiap melahirkan anaknya perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, akhirnya lahir saya, ya. Ya, akhirnya kata ayah saya, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail, ya, jadilah nama saya Ismail, ya. Dia awalnya cuma ingin berhamdalah mengikuti Nabi Ibrahim, ya. Ya, nyambung, ya udah kasih nama Ismail, ya. Saya ingin cerita ini menunjukkan bagaimana kaum muslimin di Filistin begitu kuatnya hubungannya dengan Al-Quran, ya. Ya, sampai, ya, spontanisasinya aja ayat Quran kemudian jadi nama anaknya, ya. Spontanisasi lahir laki-laki, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail, ya.
Aslinya itu hamdalahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian dikuatkan lagi di ayat yang ketiga, ya, bahwa qadiyah Filistin secara umum harus lewat jalur ubudiyah. Ya. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Ya. Dzurriyyata, ya. Kata dzurriyyata di sini ya, munada, ya, aslinya wahai, ya, wahai, ya, keturunan dari yang kami selamatkan dari Nabi Nuh alaihissalam, ya. Bahwa ya, berarti Nabi Musa itu ya bersanadnya kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya. Sebagaimana juga Allah sebut Nabi Ibrahim, ya, bersanadnya juga kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kalau anti baca surat As-Saffat, ada ayat yang berbunyi wa inna min syi'atihi la Ibrahim, ya. Jadi aslinya kata syiah di dalam Al-Quran sebuah ungkapan yang positif, ya. Pengikut para anbiya itu syiah. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun, ya. Ya, tapi oleh kaum munafikin, ya, dirubah mengarah kepada, ya, sebuah kelompok yang mengklaim hanya mereka yang mencintai ahlul bait, padahal itu hanyalah kedok, ya. Maka Nabi Nuh pun juga disebut dengan kana abdan syakura, ya, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kalau kita baca tafsirnya, ya, sepertinya sederhana, ya. Ada tafsir yang mengatakan kenapa disebut syakur, ya. Karena setiap selesai makan, ya, selalu dia membaca hamdalah, ya. Ya, tentu, ya, terlalu sempit, ya. Ya. Qadiyah Filistin, subhanalladzi asra bi 'abdihi, kemudian kaitannya dengan Nabi Nuh karena selalu bersyukur, ya. Tapi yang lebih menarik, kenapa abdan syakura? Ya karena seluruh sepak terjangnya dalam dakwah itu, ya. Ya, apa yang disebut di surat Nuh itulah, ya, potret Nabi Nuh yang disebut dengan kana abdan syakura, ya. Ataupun potret Nabi Nuh yang ada di surat Hud, ya. Mulai dari ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Apa yang ada di surat Nuh, qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Apa yang ada di surat Al-Ankabut, wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama, ya. Jadi disebut abdan syakura karena kesabarannya di dalam menjalani, ya, apa yang disebut dengan tulut tariq, ya, perjalanan yang panjang, ya. Sehingga diriwayatkan wallahu alam, ya, secara kesahihannya, tapi secara makna benar aja, ya, sebuah riwayat, ya, bahwa, ya, ketika sebagian umat Nabi Nuh, ya, ada keluarganya yang meninggal di usia 60 tahun, ya, maka, ya,
sebagian umatnya itu merasa sedih, ya. Ya, keluargaku 60 tahun udah meninggal, ya. Padahal umur masyarakat di zaman itu rata-rata ratusan, ya. Yang 700 tahun, bahkan Nabi Nuh 1000 tahun lebih, ya. Sehingga 60 tahun sudah meninggal itu dianggap masih meninggal bayi, ya. Ya. Masih bayi, masih terlalu dini meninggal kok, 100 aja belum kok udah meninggal, ya. Ya. Yang disesalkan bukan angka 60-nya, yang disesalkan adalah gimana dia membekali dirinya, istilahnya maksudnya baru beramal sedikit udah keburu meninggal, ya. Ya, walaupun di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, manusia juga dicatat dengan niatnya, ya. Tapi di zaman itu dianggap, ya, meninggal yang terlalu dini 60 tahun, ya. Sehingga Nabi Nuh pun, ya, mengingatkan kepada umatnya bahwa di akhir zaman nanti, ya, akan ada sekelompok umat yang kalau meninggal 60 tahun itu sudah termasuk maksimal, ya. Sudah termasuk maksimal, ya. Artinya sudah dianggap 60 tahun sudah meninggal, wah termasuk panjang umur tuh orang, ya. Padahal di zaman itu, ya, di zaman itu masih dianggap, ya, meninggal terlalu cepat, meninggal terlalu dini, ya. Ya. Namun pada akhirnya, ya, riwayat ini mengingatkan, ya, bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala manusia tidak diukur dengan, ya, angka-angka kehidupannya, ya, tapi diukur oleh bagaimana manusia itu mengisi, ya, kehidupan itu sendiri, ya. Ya. Maka kaum Nabi Nuh yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang umurnya mungkin katakan sampai 10 abad, ya, ya. Maka semuanya itu ketika isinya hanya untuk memerangi para anbiya, ya, maka Al-Quran mengatakan, ya, itu hanya akan terasa, ya, kehidupan bagaikan sejam saja, ya. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah, ya. Orang-orang durhaka itu bersumpah bahwa dulu tinggal di dunia ini, ya, hanya kurang dari sejam, ya. Yang lain mengatakan, ya, kita paling sehari tinggal di dunia, ya. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yauman aw ba'da yaumin fas'alil adin, ya. Sebagian yang lain mengatakan kayaknya 10 hari, ya. Yaquluna illa bithum illa 10 nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amthaluhum tariqatan illa bithum illa yauma, ya. Ada yang merasa 10 hari, ada yang merasa sehari, itu semua tergantung, ya, bagaimana manusia itu mengisi kehidupannya, ya. Sa'd bin Mu'adz hanya 6 tahun hidupnya, dari masuk Islam sampai syahid itu 6 tahun, ya. Tapi tidak mustahil bobotnya seperti 6 abad, ya. Maka di riwayat ini dikatakan, ya, tapi manusia di akhir zaman bisa mencapai 60 tahun itu dianggap sudah hidup yang panjang umur, ya. Mereka banyak dibekali dengan amal-amal yang mampu melipat gandakan umur itu sendiri, ya. Ya, disinilah khususnya bagi umat Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam mementingkan amal-amal apa saja yang bisa
melipat gandakan umur, ya. Maka dalam konteks Al-Aqsa ini, ya, insya Allah, ya, walaupun umurnya 60, 50, tapi ketika dia terlibat dalam tahrirul Aqsa ini, membebaskan Al-Aqsa, maka itu insya Allah akan memberkahi umur itu sendiri, ya. Mungkin 60 tahun tapi bobotnya di sisi Allah bisa, ya, 600 tahun atau bahkan lebih, karena ini merupakan, ya, bumi yang banyak berulang diungkapkan oleh Al-Quran agar menjadi satu perhatian, ya, bagi manusia untuk menunjukkan keimanannya yang benar, ya. Apakah yang dikisahkan, jadi ketika kita membaca wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil, ya, maka kita harus ingat kepada apa yang dijelaskan di surat Al-Maidah, wa ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Di situ Allah Subhanahu wa taala memuji segelintir manusia, ya, betapapun dia sangat minoritas, ya. Dia betul-betul mengikuti nabinya Musa alaihissalam untuk berjuang membebaskan al-ardul muqaddasah, ya. Tanpa berpikir apa mungkin kalau dua ini bisa menang, apa yang bisa diharapkan cuma dari dua orang, ya. Ya, tapi, ya, Allah mengabadikan sikap dua orang ini, ya, yang begitu yakin dengan pertolongan Allah. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab, ya. Jadi optimis aja kalau mau memperjuangkan Filistin, ya. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Yakinilah bahwa kemenangan dari Allah itu sebuah kepastian, ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ya. Jadi ihtimam bil Aqsa, qadhiyatul Aqsa itulah akan memberkahi umur manusia. Dan alangkah banyaknya bicara tentang kehidupan salafus saleh, ya, yang mengarahkan kehidupannya untuk memakmurkan Al-Aqsa dan sekelilingnya, semua tidak terlepas karena semangat amal soleh, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ya. Begitu juga abdan syakura, dibalik innahu kana abdan syakura, ya. Ketika Nabi Nuh menasehati kaumnya itu, ya, agar usia manusia akhir zaman itu pendek tapi berbobot, berkualitas yang panjang apabila manusia itu terus terlibat dalam kegiatan hidayatun nas, ya, kegiatan menyebarkan hidayah buat umat manusia, ya. Betapapun setiap orang, ya, punya potensi yang berbeda-beda, ya. Tapi ketika potensi yang beda-beda ini ada kecil, ada sedang, ada besar potensinya, tapi ketika dikumpulkan, ya, dalam sebuah istilah yang disebut amal jama'i, ya, maka disitulah keberkahan beramal jama'i, ya, yang sedikit pun terpakai, ya. Yang sedang, yang banyak, ya, disitulah keberkahan amal jama'i di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang ditakuti oleh syaitan itu adalah, ya, ngumpulnya orang-orang beriman, ya. Kalau sendiri-sendiri, ya, itu, ya, tidak terlalu pengaruh bagi syaitan untuk menghalanginya. Tapi kalau udah ngumpul, ya,
sehingga dikatakan asyaitanu ma'al wahid, ya. Setan itu lebih mudah menggoda manusia yang sendirian, ya. Wabil khusus di bulan Ramadan ini Allah sediakan apa yang disebut dengan al-ashrul awakhir, ya. Disitulah tempat manusia melipat gandakan, ya, melipat gandakan usia yang cuma 60-an ini untuk berubah menjadi, ya, ribuan, ya. Kalau dia usianya 60 tahun, ya, katakan dipotong oleh masa sebelum mukallaf 10 tahun misalnya jadi 50 tahun misalnya, 50 tahun selalu hidup dalam asyrul awakhir, gimana enggak ribuan, ya, ya, ya. Kita fokus pada asyrul awakhir, ya, ya. Jangan fokus kepada, ya, jangan fokus kepada lainnya, ya, karena kalau fokus kepada, ya, ganjil akhirnya genapnya nggak ngapa-ngapain, ya. Apalagi fokus yang mana nih yang Lailatul Qadar ini 21, 23, 25, ya. Akhirnya istihad sendiri lah, ya. 27 nih kayaknya, ya, yang lain akhirnya nggak ngegas ibadahnya, ya. Fokus aja kepada al-ashrul awakhir, otomatis ketemu dengan Lailatul Qadarnya, ya. Yang lebih utama lagi ketemu dengan bagaimana menjadikan al-ashrul awakhir itu, ya, sebuah kondisi, ya, rohbaniyatun islamiyah, ya. Aslinya rohbaniyah itu enggak boleh, tapi sebagaimana Allah katakan wa rohbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa btigha'a ridwanillahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, ya. Tapi Islam kemudian membolehkan rohbaniyah, tapi cukup, ya, 9 atau 10 hari ini al-ashrul awakhir ini, di mana suami istri, ya, terpisah sejenak untuk masing-masing konsentrasi ibadah, ya. Bahkan mungkin semua kegiatan bisnis berhenti, ini berhenti, semua berhenti, khusus untuk ibadah, ya, ya, terutama, ya, berada di masjid yang disebut iktikaf, ya. Yang nggak bisa iktikaf, yang penting di dalam penuh dalam ketaatan kepada Allah, min siyamin wa qiyamin wa tilawatil Quran wa tasbihin, ya. Maka orang-orang yang biasa seperti inilah yang nyambung dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, ya. Orang-orang seperti inilah yang berhak untuk mengatakan fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, ya. Ya. Kalau kamu sudah berjuang, niscaya Allah akan memberi kemenangan kepada kamu. Orang-orang seperti inilah yang selalu menyerahkan dirinya kepada Allah, wa alaihi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ya. Yang tidak menggunakan manhaj ini, maka Allah katakan qala fa innaha muharramatun alaihim, ya. Ya, kalau dulu ada istilah arba'ina sanatay yatihuna fil ard, ya. Namun sebagai sebuah tadabbur, muharramatun alaihim ini sebuah penetapan dari Allah, Filistin nggak bisa diperjuangkan lewat jalur lain selain jalur al-ubudiyah, ya, ya, di mana di situ manusia mengikuti jejak para anbiya terdahulu, mengikuti, ya, khususnya di sini adalah Nabi Musa, Nabi Nuh, ya, yang merupakan ulul azm, ya. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, ya. Maka bentuk, ya, bentuk ubudiyah yang ditekankan bagi hamba-hamba Allah yang ingin membebaskan Al-Aqsa ataupun terlibat ataupun memberi andil terhadap Tahrirul Aqsa adalah
ya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah yang disebut dengan subhanalladzi asra, ya. Dalam konteks ayat ini, ya, enggak mungkinlah bagi Allah, ya, enggak bisa mengisrakan hambanya minal masjidil haram minal masjidil aqsa dengan segala terjadiannya, enggak mungkin. Maha suci Allah, kalau gitu aja enggak bisa, ya. Terlebih memi'rajkannya kemudian ke Sidratil Muntaha, enggak mungkin bagi Allah, ya, enggak bisa membantu itu, ya. Itu semua dilambangkan dengan kalimat tasbih, subhanalladzi asra, ya. Karena itu pentingnya, ya, makna tasbih ini baik sebagai aqidatan atau sebagai sebuah amalan, ya, sebagai sebuah qaulan, ya, menjadi ciri khas, ya, ubudiyah orang-orang yang ingin membebaskan Al-Aqsa ini, ya. Dan itu telah dicontohkan oleh generasi umat Islam ini sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai saat ini, ya. Siapa yang ingin membebaskannya tidak mengikuti jalur, ya, jalur tasbih, maka di situ Allah tidak akan menolong, ya. Jadi tasbih disebut aqidatan, ya, disebut aqidatan. Bagaimana tasbih disebut aqidatan, ya, nanti bisa baca suratul Qalam, qala alam aqul lakum laula tusabbihun, ya. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun, ya. Ketika Allah bercerita tentang ashabul jannah, para pemilik kebun, ya, yang bersepakat, 3 orang bersepakat ingin memanen sebelum masyarakat bangun dari tidurnya. Tapi saudara yang kedua ini yang disebut dengan ausatuhum ini, ya, sebetulnya nggak rela dengan cara-cara ini, ya. Sehingga ketika panen itu gagal, ya, kata yang tengah itu ausatuhum, maksudnya yang kedua dari 3 bersaudara itu, ya, bukankah kami sudah bilang hendaklah kamu bertasbih, ya. Apa yang maksud bertasbih di sini, ya? Sebuah keyakinan bahwa manusia itu tidak mungkin bisa berbuat sesuatu kecuali dengan seizin Allah. Ini akidah, ya. Yang salah satu bentuknya dengan mengatakan insya Allah. Jadi insya Allah aslinya sebuah bentuk akidah di mana manusia bertasbih, ya, akan kelemahan dirinya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi id aqsamu la yasrimunnaha musbihin, mereka bersumpah pagi-pagi buta kita akan, ya, akan memanen sawah kita nih, ya. Wala yastathnun, ya. Mereka tidak yastathnun. Apa yang dimaksud wala yastathnun? Tidak mengungkapkan insya Allah, yakin banget dengan kemampuannya, pasti bisa, ya. Maka sikap ini disebut berarti kamu tidak bertasbih kepada Allah, ya. Mensucikan Allah bahwa diri manusia itu aslinya lemah tanpa pertolongan Allah, ya. Maka ungkap wala yastathnun, kemudian tegurannya menjadi qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun, ya. Inilah yang disebut dengan bukti akidah tauhid yang benar, ya. Seperti di ayat yang kedua, alla tattakhidhu min duni wakila, itulah contoh, ya, tauhid yang benar yang menjadi dasar utama dalam kehidupan manusia, terutama di dalam qadhiyah Filistin. Manusia harus betul-betul seperti yang diungkapkan oleh rojulan, qala rojulan di surat, ya,
di surat Al-Maidah itu merupakan gambaran tasbih aqidi, ya. Ada tasbih amali, ya, tasbih amali, ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan semua kalimat tasbih dalam Al-Quran, ya, maka amalinya adalah dalam bentuk sholat, ya. Dalam bentuk sujud, ya. Rasulullah berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab, ya, ketika dia ditanya oleh Rasulullah, wahai Rabi'ah, silakan kamu minta apa saja kepada saya. Ya. Lama mikir, ya. Besok boleh nggak Rasulullah? Boleh. Ya. Setelah besok ditanya, ya, udah ketemu nggak, pengen apa? Masuk surga bersamamu ya Rasulullah. Masya Allah, mintanya nggak tanggung-tanggung. Maka Rasulullah mengatakan, fa'inni alayya bikathratis sujud. Ya. Permohonanmu saya kabulkan. Tapi tolong kamu banyak sholat, ya, nggak gratisan, ya. Kalau surga yang paling mahal saja harus dengan sholat, fama baluka bitahriril aqsa, ya. Maka ya, lebih nyambung lagi untuk, ya, disikapi dengan tasbih sholat, ya. Surga aja bisa diraih dengan fa'inni alayya bikathratis sujud. Maka inti daripada bertasbih itu agar orang-orang beriman itu tardo, senang dengan kebijakan Allah terhadap dirinya dan umat ini, ya. Tardo, katakan Al-Aqsa semakin mendekati kemenangannya, pembebasannya dan seterusnya. Tarda, ya. Kapan manusia itu bisa tarda dengan kebijakan-kebijakan Allah itu, ya, tentu apabila manusia itu, ya, banyak tasbihnya, ya, wabil khusus, ya, tasbih dalam bentuk, ya, memperbanyak sholat, ya, seperti yang dikatakan di surat Thaha ayat 130, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi, ya, salat subuh, wa qabla ghurubiha, ya, wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda, ya. Kalau kamu ingin ridha, ingin senang dengan apa yang akan diputuskan oleh Allah terhadap dirimu, terhadap perjuanganmu, terhadap jamaahmu, ya, nggak ada lain kecuali dengan fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik, ya. Tasbih secara amali as-shalah, ayat misalnya fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalul la tulhihim, yusabbih fiha bil ghuduwi wal asal, salat di waktu pagi dan petang, ya. Tasbih berarti salah, ya. Laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, ya. Semakin terasa, ya, kehidupan secara umum, apalagi dakwah ini menggencet, ya, perasaan atau hati orang-orang beriman, ya, maka seharusnya semakin banyak tasbihnya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ya. Maka tidak kalah pentingnya tasbih qauli, ya. Mulai dari yang terpendek, banyak membaca subhanallah, ya, agak panjangan, subhanallah bihamdi, agak panjangan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, lebih panjang lagi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, ya. Tasbih pagi hari, ya,
subhanallahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Tasbih Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini setiap ragamnya ada penjelasannya sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah 33 ada penjelasannya, subhanallah bihamdi ada penjelasannya, ya. Intinya bagaimana manusia tidak akan ditolong oleh Allah ketika banyak mewiridkan berbagai macam bentuk tasbih, ya. Subhanallah 33 kali saja itu sudah dijanjikan, ya, kekuatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika putrinya Fatimah radhiyallahu anha mengeluhkan beratnya rumah tangga yang dihadapi, maka Rasulullah mengingatkan, jangan lupa menjelang tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33, niscaya Allah memberi kekuatan kepadamu. Dan kemudian hadis ini oleh para ulama difahami sebagai sumber kekuatan kehidupan, ya. Bukan hanya rumah tangga saja, ya. Kekuatan pribadi, kekuatan rumah tangga itu sendiri, kekuatan dakwah, ya. Niatkan itu semua, ya, di balik tasbih itu, ya. Wabil khusus tasbih ma qabla naum, ya. Sebelum tidur, karena kalau ba'da shalah tasbih juga sama, tapi itu lebih kepada takfirudz dzunub, penghapusan dosa. Jadi sama-sama tasbih, ya, bisa beda fungsi. Yang satu untuk menghapus dosa, yang satu untuk menghasilkan pertolongan dalam bentuk kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka para ulama mengatakan begitu pentingnya bertasbih, ya, aqidatan atau istilahnya qalban wa amalan wa qaulan, ya. Maka Allah jadikan kalimat tasbih itu, ya, memiliki semua variasi kata yang ada, ya. Jika di ayat ini menggunakan masdar, ya. Subhanalladzi asra, ya. Dan ma'thurat yang sering dibaca juga dengan istilah subhan. Fa subhanalladzi hina tumsuna wa hina tusbihun, ya. Kemudian dari masdar ada fi'il madhi, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, ya. Ketika tasbih itu hanya ketika pembuka ayat ini hanya membahas tentang diri Allah sendiri, maka ma-nya cukup sekali, ya. Tapi ketika, ya, ayat itu membahas tentang peran Allah dalam memenangkan orang-orang beriman dalam jihadnya, maka ma-nya 2 kali. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya, wa huwal azizul hakim ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ada fi'il mudhari'nya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya. Ada fi'il amarnya, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, sabbih isma rabbikal a'la, fasabbih bismi rabbikal azim, ya. Lengkap penggunaan katanya, ya. Ini semua harus difahami betapa besarnya Allah inginkan kalimat tasbih ini ataupun bertasbih itu menjadi pengawal di dalam perjuangan kaum muslimin, wabil khusus terkait dengan Al-Aqsa, ya. Ketika Nabi Musa ingin menghadap Fir'aun, ya, maka Musa pun berkomitmen, kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Di ayat ini bertasbih dulu. Kenapa? Karena sedang dalam kondisi yang gawat, ya. Ya, ini menunjukkan, ya, kemudian sikap ini menjadi sebuah sikap dari seluruh para anbiya yang dijelaskan oleh Rasulullah, ma quriba nabiyyun minal anbiya
illa wasabbah. Tidaklah para nabi itu mengalami sebuah tantangan berat kecuali mereka banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kondisi normal ya, maka zikir yang berbanyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Zikir secara umum dan khususnya bertasbih. Ketika ini menjadi kebiasaan, menjadi habit, ya, maka dia akan menunjukkan manfaatnya, ya, menunjukkan kemujarabannya, ya. Kalau kata orang Jawa kemandiannya, mandi, ya. Bukan mandi di kamar mandi itu, ya. Kemujarabannya ketika sudah dirutinkan kemudian terjadi sebuah kondisi yang gawat, disitulah tasbih akan memberi manfaat. Ya. Maka ketika Nabi Yunus bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, langsung ditolong oleh Allah. Ya. Dan Allah katakan ini berlaku buat seluruh orang beriman. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Bagaimana SOP-nya agar ini berlaku? Hendaklah orang beriman itu membiasakan tasbih sebagaimana Nabi Yunus membiasakan diri bertasbih. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau saja Nabi Yunus itu dulu tidak merutinkan tasbihnya, ya, maka Allah enggak menolong dan dia akan terus berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah, ya, satu fikrah, ya, tahrirul Aqsa atau tahrir Filistin ala dhai'i Al-Qur'anil Karim, ya. Intinya dia merupakan proyek penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ubudiyah ataupun ibadatullah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah Ustaz atas pencerahannya ya pagi ini, masya Allah ya. Dan sudah tadi sampai disimpulkan Ustaz ya bahwa ini adalah Tahrirul Aqsa adalah proyek penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk membuat kita meningkatkan hubungan kita dengan Allah semakin tinggi lagi gitu ya. Apa ada pertanyaan Ustaz? Ya, kalau ada silakan. Silakan bagi para asatidzah, ummahat wahat yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz boleh, atau lewat chat. Boleh Ustaz bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya nih seputar bantuan yang kita sedang upayakan untuk saudara-saudara kita di Palestina gitu Ustaz ya. Kita sudah berusaha untuk menggalang bantuan, menggalang dana gitu, tapi pada Allah belum menyampaikan bantuan, maksudnya belum, bantuan itu tuh ternyata belum bisa sampai gitu ya Ustaz ya. Itu banyak jadi pertanyaan juga dari para donatur. Ini kita mau menyumbang gitu, tapi bisa dipastikan nggak masih nyampe? Sementara berita-berita yang berseliweran itu antrian pembawa bantuan aja sudah sampai berkilo-kilometer gitu. Terus yang paling kita sedihkan itu kan melihat banyak anak-anak yang meninggal karena nutrisi gitu, karena kelaparan. Terus mereka yang selama Ramadan ini makan sahur aja enggak. Nah ini gimana ya Ustaz ya? Nah, bagaimana kita menjelaskan ke para donatur juga, dan apa sih yang bisa kita lakukan gitu buat saudara-saudara kita gitu di sana? Kayak kita nggak tega banget gitu ya Ustaz, ini kita sahur bukan dengan makan yang berlimpah, tapi mereka di sana kelaparan, ada yang mati karena tertimpa bantuan yang jatuhkan dari udara gitu. Assalamualaikum.
Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya. Kita bersyukur kepada Allah, insya Allah ya, semua permasalahan Filistin ya kita sikapi dengan ubudiyah. Ya. Ya. Jadi terhadap masalah ini ubudiyahnya adalah athiqah billah. Ya. Kita yakin kepada Allah dalam berbagai macam kondisi yang nggak masuk akal. Ya. Ya. Ini nggak masuk akal, gimana mau bantu tapi lewat udara susah, ya. Lewat darat dihalang-halangi sama Mesir dan seterusnya. Ya. Tapi namanya thiqah billah ya itu ya nggak ada satu keraguan sedikit pun ya. Baik ragu kepada proses penyampaiannya ataupun ragu kepada para pengelolanya ya. Karena kita juga yakin pengelolanya ya, pengelola penyaluran itu juga semuanya adalah ya orang-orang yang beribadah kepada Allah, artinya semuanya mujahid ya. Nggak akan terbesit bagi mereka, oh mau nggak nyampe ini saya nyicipin dikit-dikit ya, kan nggak ada begitu ya. Ya. Maka dengan pendekatan ubudiyah ya maka nggak ada sedikit pun gimana nanti kalau nggak nyampe ya. Atau gimana kalau nyampenya nanti ya setelah sekian bulan. Udah pokoknya ini ada ajakan ya iftar untuk kaum muslimin di Gaza. Ya udah kerjain aja ya. Ya. Maka penting juga kita jangan sampai tersandra oleh berita medsos ya. Ya, kalau melihat medsos kan memang seakan-akan udah nggak ada harapan apa-apa, percuma ya. Tapi dalam perspektif ubudiyah ya, Allah itu harus diyakini dengan ghalibun ala amri ya. Dia punya cara tersendiri bagaimana untuk bisa membuat manusia wa ma antum bimu'jizina fil ard. Kamu nggak bakal bisa melawan cara Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal ya. Seharusnya ya, yang sudah merasakan ini sebagai bentuk ubudiyah nggak ragu sedikit pun, yakin pasti Allah punya cara tersendiri ya. Saya yakin kalau ini dijelaskan oleh orang-orang yang di lapangan pasti lebih waqi'i gitu ya. Kalau saya nggak mungkin menjelaskannya di forum ini ya. Itu sebetulnya ada ya cara-cara Allah yang nggak akan bisa dihadapi ya. Ya, pendekatan ubudiyah mengatakan ya mau nyampe nggak nyampe kan sudah diusahakan ya, sudah diperjuangkan ya. Orang-orang yang berjuang untuk nyampe itu wah masya Allah ya sama harus mengalami kelelahan, kelaparan, kerepotan dan seterusnya ya. Sehingga wajar kalau kemudian di sini ada syariat namanya niat ya. Namanya niat itu ya niat hijrah baru juga dari kota Makkah baru beberapa kilo keburu meninggal. Allah katakan udah kamu sudah hijrah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah ya. Kita yakin semuanya ini Allah sedang melatih hamba-hambanya ya. Kalau suasana gini kamu masih thiqah enggak ya? Kalau ada suasana seperti ini kamu masih mau bersabar enggak ya? Kalau ada suasana seperti ini kamu masih lebih berdoa enggak ya? Sebagian ulama berdoanya Allahumma aminhum min khauf. Ya Allah amankan mereka dari segala macam ketakutan. Wa at'imhum min ju'. Berilah mereka makan ya. Jadi kita laporkan lagi kepada Allah karena kita
punya keyakinan yang enggak ragu sedikit pun, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi dalam kondisi seperti ini, itulah bentuk-bentuk ubudiyahnya orang-orang beriman, ya. Itulah yang harus diajarkan kepada orang-orang yang beriman, ya. Adapun terhadap orang-orang yang belum nyambung dengan tema ubudiyah dalam Filistin ini, ya tentu para aktivis, para pencari dana dalam hal ini, ya harus mencari informasi untuk menunjukkan bahwa istilahnya harapan itu masih ada, ya. Saat ini sedang diusahakan ini, ya Ibu sabar aja dulu ya, kita insya Allah tetap optimis deh, insya Allah bantuan itu ada, ya. Dan pada hakikatnya, ya bantuan itu sudah nyampe, ya. Memang masalahnya belum syumuliyah, belum menyentuh semua kaum muslimin di Gaza, ya. Adapun sebagian sudah tersentuh, itu nggak bisa dinafikan juga, bukan berarti nol, ya. Itu menunjukkan ada aja cara-cara Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya memang, ya kita sebagai orang yang sedang melihat, ya, ahlus surga, ya disebut ahlul jannah kalau dia siap menghadapi masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, ya. Ini diungkapkan untuk orang yang am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Orangnya mengalami sebuah kondisi kehidupan yang luar biasa, ya. Ya kalau menurut akal manusia, wah udah gila ini, udah bunuh diri ini, udah enggak, bagi mereka, ya. Inilah cara kami untuk masuk surga, ya. Kita di Indonesia memang boleh kepengen begitu kan, nggak boleh juga, ya. Ya Allah takdirkan kami seperti itu kan, nggak boleh begitu, ya. Is'alullah al-afiyah, mintalah keselamatan dari Allah, ya. Jadi gimana supaya kita nggak kalah sama mereka, peduli dengan mereka, ya. Yang infaknya, yang doanya, yang berbagai macam bentuk perhatian yang lain, ya. Untuk sebuah ungkapan nahnu ma'akum ya Gaza, istilahnya kami bersama wahai Gaza, itulah yang insya Allah kita menjadi bagian orang-orang yang am hasibtum an tadkhulul jannah, mereka yang mengalami, kita yang memperjuangkan solusinya, ya. Adapun bagaimana hasilnya kan itu sudah menjadi kaidah umum dalam perjuangan, hasil tidak menjadi ukuran gagal atau, ya, keberhasilan sebuah amal soleh, ya. Gagal jangan sedih, berusaha lagi, berhasil juga jangan sombong, ya. Likaila ta'sau ala ma fatakum, ya. Jangan terlalu sedih, berusaha lagi, berusaha yang kedua, berusaha yang ketiga, berusaha yang keempat, ya. Insya Allah pada akhirnya, ya jangankan cuma sekelas perjuangan seperti itu, ya. Perjuangan orang ngamen itu di perempatan jalan itu, ya. Memang ada cerita orang ngamen nggak dikasih oleh mobil pertama, ecek ya nggak ngasih, deh pulang aja deh, ya. Kan nggak begitu. Coba mobil yang kedua, ecek, maaf. Nyoba mobil ketiga, terus saja begitu, ya. Andai kata 5 mobil nggak ngasih, dia pulang, ya tentu nggak dapet, ya. Mungkin mobil yang ke-10, mungkin mobil yang ke-20, ya. Ya itulah belajar dari tukang ecek-ecek, ya pengamen jalan, ya nggak putus asaan, ya. Ternyata ini menjadi bukti bahwa, ya kenapa pengamen jalan itu akan terus ada, ya. Karena ternyata di balik kesabaran mereka itulah, ya ada hasilnya, ya. Jadi memang katanya sehari 100.000, tapi 100.000 itu dari berapa mobil yang nolak, ya. Yang ngasih sebagian, ya kalau sekedar
main-main begitu aja perlu sikap coba lagi. Bagaimana dengan ya, amal jihadi, ya, amal tahriril aqsa dan seterusnya, ya harus lebih lagi manusia itu ya tidak pernah meyakini ya ataupun merasa pintu sudah tertutup, udah habis, udah pulang aja lah ya. Tapi yang ada mikir lagi, coba lagi ya. Sehingga Allah melihat ya, oh berarti ubudiyahmu bagus ya. Karena bagus ya udah saya tolong nih. Ya kalau sudah tolong ya apalah artinya Zionis ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Ya. Insyaallah begitu sikap para orang beriman. Allahu a'lam. Ya Ustadz, masih ada 2 orang nih Ustadz. Iya, silakan. Silakan tadi Bu Susiawati dulu, baru di situ Bu Maya ya. Silakan Bu Susiawati. Ya Ustadz Afwan, sebetulnya pertanyaan hampir sama Ustadz dengan tadi dari Bu Yati. Mungkin ada sedikit tambahan Ustadz terkait teknis ya Ustadz ya, teknis dalam penggalangan dana. Ya alhamdulillah kalau kita lihat Afwan Ustadz ya, semakin banyaknya mungkin para Ustadz atau Syekh dari Palestina yang ada di Indonesia Ustadz. Nah mungkin Ustadz ya berkenaan dengan hal ini gitu Ustadz, bisa mungkin Ustadz lebih jelaskan atau bagaimana gitu Ustadz. Syukur Ustadz. Ya itu sebagian usaha mereka ya. Istilahnya bi'tsatud du'at ya, bi'tsatud du'at dari para aktivis Filistin ya. Walaupun Filistinnya tidak harus yang ya Filistin yang ada di Gaza ya, karena di antara mereka itu ada yang yang saya tahu ya, ada yang Filistin dakhil, ada Filistin kharij ya. Ada orang Filistin yang tinggal di dalam, ada orang Filistin yang tinggal di luar ya. Apakah tinggal di Yordan, tinggal di Sudan, tinggal di Lebanon, tinggal di Suriah, mereka menjadi aktivis seperti itu ya. Pernah saya ketemu ya, tinggalnya ternyata di Sudan ya. Ataupun ya cuma aktivis saja, dia bukan orang Filistin, ada juga yang begitu ya. Tentu tujuan utamanya adalah mereka ya langsung sosialisasi tentang Filistin itu kepada umat ya. Di mana mereka menjadi ya istilahnya orang yang saksi mata langsung ya, bahkan mungkin merasakan langsung ya bagaimana keluarganya di sana ya. Sebenarnya tujuan utamanya di situ ya. Adapun katakan keterbatasan yang ada tentu jauh lebih harus dimaklumi, karena itulah memang ikhtiar yang bisa dilakukan ya. Keterbatasan yang ada sebagian yang memang tidak terbekali secara utuh ya, tidak terbekali secara fikrah yang baik ya, thaqafah yang baik ya, ada yang merasa wah kalau begini mah ya penjelasan orang Indonesia lebih ngena gitu ya. Bagaimanapun kita harus hargai mereka jauh-jauh datang ya, walaupun dengan segala keterbatasan masih mau ke sini ya, itu seharusnya ya
menjadi nilai plus bagi orang-orang beriman ya. Kalau mereka mau qu'ud istilahnya, mau nyantai-nyantai ya, mereka cukup bisa beralasan, kami sudah repot kok ya. Kami di sini sudah repot ya. Apalagi kalau beralasan, wah kami modalnya masih sedikit ya. Ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian masyarakat, kalau syekh itu kok ada yang cuma ya istilahnya bisa ngaji doang ya. Ya begitulah namanya orang berjuang ya. Ya ibaratnya sebuah ayat mengatakan berangkatlah dalam kondisi ringan dan berat, infiru khifafa wa thiqala ya. Maka salah satu peserta sebuah jihad di jalan Allah itu ada kakek-kakek yang rambutnya udah putih sampai ubannya udah putih ya. Jalannya juga selangkah ya. Ditegur oleh pasukan yang lain, ya hadza ya. Orang seperti kamu itu sudah dimaklumi oleh Allah, nggak ikut. Lagian udah sangat usia pensiun, sinut taqa'ud namanya ya. Kok masih ikutan sih kata ya. Gimana saya beralasan kalau Allah menyebut infiru khifafa wa thiqala katanya ya. Berangkatlah dalam kondisi ringan dan berat ya. Mungkin bagi kamu yang masih muda khifafan, bagi saya ini thiqalan. Tapi kan Allah masih nyuruh berangkat ya. Ya, saya yakin mereka juga punya prinsip-prinsip seperti itu. Kalau mau beralasan, wah saya nggak terlalu banyak bekalnya dan seterusnya, ya nggak jadi. Tapi ya safar mereka itu sendiri sudah bagian daripada mujahadah yang harus dihargai ya. Ya mereka jauh-jauh ya, apakah dari Yordan, dari Sudan ya, datang apakah ke Bandung, apakah ke Jakarta dan seluruh pelosok Indonesia ya. Ya kita harus bertawakal kepada Allah. Ini usaha kami ya, tolong backup ya Allah segala kekurangan-kekurangan yang ada ya. Ya tentu mereka juga pasti ya, menggunakan prinsip-prinsip ta'affuf ya. Ya tidak menampakkan diri orang yang sedang meminta-minta ya. Tapi utamanya adalah untuk mengajak ya sekian banyak kaum muslimin terlibat dalam Masjidil Aqsa ya. Karena ya, di bulan Ramadan ini kan semua sedang berubudiyah ya. Maka tamu-tamu ini sungguhnya sedang mengarahkan, jangan lupa ya, ubudiyahmu itu salah satu temanya adalah Tahrirul Aqsa ya. Saya yakin sponsor mereka sudah sangat bekerja kalau untuk ya bantuan-bantuan ya. Mereka kan bukan ujuk-ujuk datang, ada sponsornya ya. Sponsornya itulah ya. Artinya ya, kita juga jangan sampai suudzon ya. Wah ini datang-datang untuk itu ya, untuk urusan dana ya dan seterusnya ya. Ya maka bisa jadi kita terjerumus oleh fitnah lain ya. Bukannya membantu malah berkomen ya. Seharusnya orang beriman falyakul khairan aw liyasmut ya. Ngomong yang benar atau diem aja deh ya. Bagaimana kalau dia komen-komen nggak bagus, ternyata semua komen nggak bagus itu ternyata tidak ada dalam diri mereka ya. Mereka betul-betul orang yang ikhlas datang ke sini. Adapun ya memang ada yang berkapasitas, ada yang ala kulli hal ya. Baik, wallahu a'lam. Ya lanjut, silakan Bu Maya. Iya, jazakillah Ustaz. Nah ini pimpinannya ini langsung. Masya Allah Ustaz atas penjelasannya sudah mewakili lebih dari NGO ini Ustaz. Masya Allah. Ya Ustaz, tadi mendengar kekuatan tasbih ya. Namun kelemahan kita ini ya bukan kita, bagi saya untuk menjadi rutinitas itu kadang-kadang lebih banyak lupanya ketimbang lebih banyaknya. Akhirnya pas satu kondisi kita lagi butuh banget baru keingat. Nah pas lagi keinget itu yang kita akhirnya malu, ya Allah ini kalau lagi saya nganggur lupa, sekarang lagi butuh banyak. Nah mungkin ada sedikit lagi yang kita mohon ampun dulu Ustaz.
atas kelalaian zikir kita. Itu gimana? Iya. Pertama yang penting adalah ya membangun fikrahnya ya. Tadi sudah saya jelaskan fikrahnya ya. Kalau kita tahu fikrahnya seperti itu, apalagi kalau itu masing-masing dibahas, kenapa ada subhanallah 33, ada subhanallah bihamdi, ada subhanallah bihamdi, subhanallahil azim ya. Kalau itu dibahas, itu akan membentuk sebuah fikrah yang lebih utuh tentang ahamiyatut tasbih ya fil hayah ya. Wala siyama fi hayatin jihadiyah ya. Wala siyama lagi fi jihadi Filistin ya. Karena Syekh Ahmad Yasin ketika tanya, Syekh kamu orangnya begini, maksudnya orangnya nggak bisa apa-apa, tapi kok masih yakin aja sih ya. Maka beliau sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ketika para sahabat itu terus bertasbih, maka Allah akan tunjukkan berbagai macam kondisi yang nggak diduga. Ma dhanantum ayyakhruju ya. Kamu nggak pernah mengira mereka bisa dikalahkan, itu nggak pernah mengira, mustahil. Tapi kalau Allah sudah terlibat, huwaladzi ya udah mereka pun ya. Wa dhannu annahum mani'atuhum. Yahudinya pun juga nggak ngira, kok kita bisa kalah ya. Kan kita benteng kita luar biasa. Itu semua karena awalnya tasbih, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ya. Jadi penting fikrah ini dibangun terus, dibangun ya, sampai kepada sebuah kesimpulan ya mental yang bisa mengatakan alhamdulillah hari ini saya bisa bertasbih. Ketika enggak bertasbih, astagfirullah, kok enggak bertasbih hari ini ya. Menjadi kesedihan yang luar biasa ya. Ibarat orang yang sudah sadar olahraga, itu kalau nggak olahraga kan sedih tuh ya, lewat nggak pakai olahraga ya. Atau orang yang sadar pola hidup sehat, ketika makannya ngaco, wah dia menganggap ya makan nggak sehat itu sebuah dosa ya, dalam tanda kutip ya, sebuah pelanggaran yang luar biasa. Itu semua kan karena fikrah ya. Maka kalau ada fikrah begini ya, maka berlaku ya saddidu wa qaribu ya. Berlaku prinsip ya, usahakanlah ya, walaupun kecil ya. Memang subhanallah bihamdi diperintahkannya tiap pagi 100 kali ya. Saya lagi nggak kuat nih, saya lagi nggak kondusif nih ya, walaupun itu sebetulnya lebih kepada kelemahan jiwa ya. Tapi kalau 10 kali aja masa nggak kuat sih, subhanallah bihamdi ya. Insya Allah kuat ya. Dan biasanya kalau saya mengkiati begitu, akhirnya ada perasaan tanggung lah ya. Tadi sebelum saya baca masih utuh 100, karena saya baca 10 kali kan tinggal sisa 90 kali. Kalau saya tambah 10 kali lagi berarti sisa 80 kali dan seterusnya begitu. Akhirnya kita nggak terlalu jauh dengan jarak idealnya yang dikatakan oleh Rasulullah. Siapa yang di waktu pagi baca subhanallah bihamdih huttat lahu khotoyahu ya. Dihapus semua dosa-dosanya, wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun dosanya itu sebanyak buih lautan ya. Ini yang saya katakan, kalau Filistin disikapi dengan pendekatan insania, sia-sia ya, iklimia, nggak nyambung. Apa pentingnya bertasbih ya? Apa ia bisa selesai ya, gimana ya, kamu itu mengandalkan dirimu atau mengandalkan Allah? Kalau kamu mengandal dirimu ya silakan, wala tasbih wala qiyam wala tilawah ya. Tapi dijamin Allah nggak nolong kamu ya. Tapi kalau kamu pendekatannya tasbih ya, di saat-saat kamu ya nggak berdaya, disitulah Allah akan hadir ya. Begitu seterusnya ya. La ilaha illa anta subhanak 100 kali, memang aduh gimana ya kondisinya begini, ya udah 10 kali, apa susahnya sih ya.
Ya, itulah yang dimaksud saddidu wa qaribu. Ketika kita nggak bisa seutuhnya, ya lakukan ya 10%-nya, 25%-nya, ya insya Allah itu bisa menjadi modal ruhi untuk mengarah kepada ya yang seutuhnya. Ya. Bahkan Rasulullah dalam hadits sahih, ya, jangankan tasbih itu sendiri, ya, kekuranganmu dengan amal. Kalau tasbihmu kamu niatkan itu untuk bisa membangun ya motivasi energi amal yang nggak kamu lakukan, Allah akan tolong, ya. Rasulullah mengatakan man halahu an yukabida lailahu, katanya. Siapa yang merasa untuk bangun malam itu, ya Allah, halahu, berat amat ya, susah amat ya. Rasulullah mengatakan kasih ya solusi, ya. Hadirkan solusi bertasbih subhanallahi wa bihamdi, ya. Silakan mau 10 kali, mau 100 kali, ya. Niatnya agar bisa mengkondisikan jiwa, ya. Tidak melihat ya qiyam, ya katakan 1 jam itu suatu hal yang ya Allah kabir jiddan, azim jiddan, ya. Tapi ya 1 jam mah terjangkau gitu, ya. Tilawah, aduh 1 juz lama banget, ya. Coba kamu tasbih kepada Allah supaya Allah ya tidak membuatmu halahu dari kata al-haul, ya. Ketika manusia itu merasa sesuatu yang sebetulnya bisa, cuma mentalnya memang kurang, ya. Ayo kita lari ya 5 kilo, bagi sebagian orang boro-boro 5 kilo, 100 meter juga nggak terjangkau. Tapi bagi yang sudah tidak mengalami halahu, ya Allah segitu mah gampang banget, ya itu. Dan sampai ini 3 kali Rasulullah mengatakan begitu. Man halahu an yunfiqa malahu, ya. Siapa yang merasa mau berinfak itu, ya Allah gimana ya 100.000 itu bagi saya akan luar biasa, ya. Padahal dibalik 100.000 itu sisanya masih 10 juta. Tapi kalau halahu kurang 100.000 juga kepikiran, ya. Perbanyak bertasbih, ya. Agar jiwamu itu melihat amal soleh itu suatu yang indah, suatu yang seterjangkau penyuka rokok, ya. Penyuka rokok itu walaupun katanya kamu tahu berapa setahun kalau kamu kumpulin tuh berapa, itu 20 juta dapat 1 motor, ya. Itu kata perokok bodoh amat, ya. Bagi saya yang penting nikmat, katanya begitu, ya. Bahkan sampai halahu an yujahid, ya. Siapa yang merasa berjihad itu suatu hal yang ya Allah berat banget, ya, ninggalin keluarga ini falyaqra subhanallahi wa bihamdi, ya. Amal yang lain aja bisa terdorong, terangkat oleh tasbih, apalagi tasbih itu sendiri, ya. Siapa tahu walaupun cuma baca 10 kali, ya, Allah akan menguatkan, menghadirkan energi baru lagi untuk tasbih-tasbih yang lain, ya. Apalagi ya, selain memang bertasbih juga dicontohkan oleh Rasulullah variasi tasbihnya, ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan variasi-variasinya. Baik, silakan tuh, masih juga ada yang raise hand. Ya, silakan Bu Muni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin ini agak lain temanya tentang Ramadan. Gak apa-apa, Ustaz? Iya, silakan. Iya, ini kan lagi marak LGBT gitu ya. Terus ada di lingkungan yang kayaknya udah Islami. Terus tapi setelah taraweh mereka melakukan praktek LGBT gitu, jadi lesbi gitu. Terus ada yang lihat, lapor. Alhamdulillah yang gue itu udah sembuh, nikah. Tapi ternyata yang lapor itu lama-lama jadi
lesbi juga. Bagaimana dengan fenomena ini yang kayaknya udah habis cara weh tapi malah melakukan hal itu. Terus yang kedua yang ketularan itu, terus bagaimana kita mensikapinya dan solusinya. Kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Quran, hadis memang sama kaum LGBT itu memang sangat keras. Kalau kita baca hadis, hukumannya itu apabila mahkamah pengadilan itu memutuskan bahwa orang ini terlibat, itu harus betul-betul yang memiliki nilai zajri. Zajri itu membuat orang mikir 1000 kali, oh kalau saya begini begitu dampaknya. Bagaimana hukuman orang lesbi, yang disebut dengan sihak, ataupun homo disebut liwati, dibawa ke atas gedung yang tinggi, tempat yang tinggi, dulu nggak ada gedung tempat yang tinggi, kemudian dilempar. Atraktif begitu karena memang dikatakan penyakit seperti ini memang daya tularnya sangat tinggi. Nggak kebayang di negeri yang seperti ini di mana nilai-nilai Islam tidak seutuhnya terlaksana dengan baik, yang seharusnya masalah ini sudah diperlakukan oleh Rasulullah sejak anak-anak itu masih mungkin usianya 5 tahun atau istilahnya mumayyiz sudah ngerti aurat manusia maka Rasulullah mengatakan farriquhum fil madaja, jangan biarkan anak-anak itu tidurnya berdempet-dempetan, hatta laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kalau memang rumahnya terbatas, paling tidak kasurnya itu sendiri-sendiri. Memang tidurnya ngampar istilahnya, tapi jangan dempet-dempetan. Farriquhum, pisahkan. Satu orang satu busa misalnya, satu orang satu tempat tidur misalnya, itu tujuannya memang agar naluri penyimpangannya jangan sampai tumbuh terlalu dini. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Pada hakikatnya siapapun bisa terkena penyakit seperti ini, maka penting kita di satu sisi memaklumi kondisi yang ada, memang ada unsur manusiawinya, tapi di sisi lain kita juga mengingatkan kepada umat supaya betul-betul membenci perilaku ini. Sementara mereka punya gerakan khusus lagi untuk menganggap ini masalah manusia, nggak ada hubungannya dengan Al-Quran, nggak ada, itu hak asasi manusia dan seterusnya. Dan ketika manusia bersikap seperti itu, justru yang ada makin menyebar. Jangankan di negeri seperti ini, di negeri Arab yang memiliki budaya Islam yang sangat kuat, akhirnya akhir zaman ini terjadi juga ketularan juga, artinya ada itu terjadi gitu orang-orang yang nalurinya ke arah-arah situ, tadinya mereka kalau kepingin gitu mereka keluar entah ke Thailand, entah ke negara-negara barat sana, akhirnya negerinya pun semakin melemahnya nilai-nilai Islam diterapkan, akhirnya seakan memberi peluang, ngapain jauh-jauh di negeri. Ini ibrahnya di tempat yang katanya budayanya sangat Islami saja, yang betul-betul memperhatikan ini boleh, ini nggak boleh, bisa terjangkit. Bagaimana di negeri ini? Pada akhirnya apa yang kita lakukan dalam perjuangan ini ibarat sebuah kisah Israiliyat yang terlepas sahih atau tidak, tapi secara ibrah itu
sangat mungkin dilakukan ketika Nabi Ibrahim dibakar, ya ada burung yang mencoba berusaha menyirami air yang api yang berkobar itu. Ya. Tahu sendirilah kemampuan burung untuk menyiram air itu. Ya. Seluas-luasnya paruh burung untuk mengulum air itu, ya paling ya nggak jauh-jauh, ya. Apakah secangkir, mungkin kurang dari secangkir, ya. Ketika ditanya Nabi Ibrahim, ngapain kamu wahai burung melakukan ini, ya, ya burung pun ngerti, ya. Saya tahu ini nggak ada gunanya, ya. Tapi di sisi Allah ini berguna, ya. Allah tahu inilah cara diriku membela nabinya, ya. Berhasil nggak berhasil itu tidak menjadi standar, ya. Ya begitulah kita, ya saya kira ini tidak hanya dalam urusan masalah LGBT saja, ya semua upaya dakwah Islamiyah yang memang tujuannya Islamiyatul Hayah, islamisasi kehidupan, ya, ya. Apakah bisa dilakukan kelompok duat, kelompok aktivis dakwah melawan kekuatan politik yang ada? Kalau pakai akal memang nihil, sia-sia, ya. Tapi kan hakikat dakwah tidak begitu, ya. Yang diapresiasi oleh Allah hasilnya, ya. Sehingga ketika Bani Israel itu mengingatkan, sekelompok dai di kalangan Bani Israel itu mengingatkan sebuah kelompok yang disebut Ashabus Sabti, ya. Orang pelanggar hari Sabtu, ya, ditegur, ngapain sih kamu repot amat menasihati Ashabus Sabt, ya kan mereka itu sudah jelas pembangkang, sebentar lagi diazab oleh Allah. Maka mereka menjawab, ma'dziratan ila rabbikum. Apa yang saya lakukan, aku berharap ini menjadi, ya, satu alasan di sisi Allah, satu hujjah bagi Allah bahwa kami sudah melakukan ini, ya. Ya, sehingga melakukan itu berarti memperkuat posisi besar bahwa kami tidak menjadi bagian daripada kejahatan, ya. Dalam politik juga begitu, ya. Ketika kita menjadi bagian yang orang melawan, ya, maka itu bukti bahwa kita bukan dari bagian dari itu, ya. Begitu juga dalam, ya, menentang LGBT, ya, itu bukti bahwa kita tidak ingin menjadi bagian daripada LGBT. Dalam kondisi Al-Aqsa juga, ya, tidak diminati, masih tidak diminati oleh sebagian besar orang, ya. Jadi yang ada itu sebetulnya masih minimalis, ya. Ya. Tapi kita mau terlibat, itu menjadi bukti bahwa, ya, kita bukanlah orang-orang yang nggak peduli dengan Al-Aqsa, ya. Baik, wallahu a'lam. Sampai di sini insyaallah kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ahla Ghazzah, اللهم انصر أهل غزة، اللهم احفظهم بحفظك يا ربي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على أعدائهم نصرا عزيزا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.